Dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang disampaikan oleh Rasul akan meninggal dalam kondisi tertentu adalah Ammar bin Yasir, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Ammar bin Yasir, dan Ammar ini salah satunya. Disampaikan oleh Rasul ada beberapa sahabat akan meninggal dalam kondisi tertentu, dan Ammar ini akan meninggal terbunuh oleh orang yang tidak mencintai agama. Ya. Maka ketika perang Siffin itu para sahabat berada di belakang Ammar, dan tidak ada yang berani mendekati Ammar karena mereka ngerti tahu bagaimana Rasul menyampaikan itu. Tetapi ada kemudian dua orang dari kalangan Bani Umayyah ketika itu, atau dari pengikut Muawiyah itu, kemudian mendekati dan membunuh. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan huma fil jannah, keduanya masuk neraka, kata Abu Musa ini, bukan Rasul. Ya. Karena sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi Ammar ketika meninggal dan siapa yang membunuh beliau. Jadi ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari bagaimana Ammar bin Yasir sebagai seorang yang senior, orang tua. Itu tidak merasa dirinya tua karena memang memiliki kemampuan yang terbatas. Kondisi ekonomi yang biasa, maka tidak begitu menonjol kecuali karena Rasulullah SAW menyampaikan beliau adalah orang yang sangat baik, dan salah satu di antara berita selain memang berita-berita yang lain kepada sahabat seperti Bilal akan mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada materi hadis, jadi tidak banyak hadis yang disampaikan, didengar dan disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Memang bukan sahabat yang sangat dekat dengan Rasul atau yang selalu menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis yang didengar dan diriwayatkan oleh beliau hanya 63 hadis. Kita lanjut pada materi hadis. Bunyi hadis yang pertama tadi, Shalla bina Ammarun radhiyallahu anhu sholatan. Salat bina itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti di tempat kami atau bersama kami. Karena itulah kemudian para ahli hadis beda pendapat tentang makna ini. Apakah Ammar itu sholat di tempat kita ini tapi sendirian dan sholatnya ringan saja, atau sholat bersama kami? Dan sholat bersama kami bukan hanya sekedar bersama, tapi menjadi imam. Sholat imam bersama kami. Beberapa seperti Ibnu Hazm karena memakai dalil akli itu sholat sendirian kalau kata beliau. Kenapa? Karena sholatnya ringan. Tapi ringannya Ammar itu seperti apa? Jelasannya di selanjutnya. Seperti apa sih ringannya sholat Ammar bin Yasir yang tidak diterima oleh sahabat, oleh beberapa kalangan tabi'in atau generasi kedua, tetuanya tabi'in ketika itu? Seperti apa ringan kemudian mereka mengingkari? Ya, akhaffaha, dan diringkas atau diringankan, jadi ringan tadi. Sebenarnya dalam agama meringankan sholat itu memang dianjurkan dalam kondisi tertentu, dan itu banyak hadis yang kita sering baca, sering dengar. Salah satunya adalah hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Tetapi kalau kita baca hadis Mu'adz bin Jabal, ibu bapak-bapak, Mu'adz itu baca di dalam sholat isya itu surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah.
Maka kemudian ketika Rasul menegur beliau, kemudian pada riwayat yang lain diminta untuk membaca Asy-Syams atau Al-Lail atau Ad-Duha. Ya. Akhaf, ringkas ringan. Kalau secara umum tadi apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Yasir sudah masuk apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, tumaninah dalam semua gerakan. Jadi beliau bertanya, tadi aku sholat ringan, apakah aku tidak menyempurnakan ruku dan sujud? Mereka menjawab, iya, kamu menyempurnakan. Berarti sudah tumaninah, sudah cukup. Jadi syarat pertama dikatakan ringan itu pertama tumaninah tetap ada. Jadi kalau ada yang sholat gerakannya luar biasa, ya, tarik nafas sekali katanya, itu bukan ringan, itu bukan sholat, ya, nggak ada tumaninahnya. Jadi ukuran ringan itu harus ada tumaninahnya. Yang pertama, yang kedua, ukuran bacaannya itu tasbih 3 kali, itu minimal, itu udah ringan. Nyata kita ini sholat ringan terus. Ukuran tasbih yang kita baca itu 3 kali, subhanallah, subhanallah. Berarti itu ringan sudah. Ya. Yang ketiga membaca ayat Al-Qisarul Mufassalah. Ya. Membaca ayat pendek mufassal. Nah, apa itu pendek mufassal? Kita lihat selanjutnya. Saya baca ini. Pendek mufassal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat At-Tabrani. Rasul menjelaskan, aku diberi as-sabr sebagai pengganti Taurat, 7 surat sebagai pengganti Taurat, dan kitab-kitab samawi yang paling tebal itu bapak-bapak ibu adalah Taurat, yang paling tebal, yang paling banyak isinya. Di antara yang lain tentu di bawah Al-Quran. Maka Rasul menyampaikan, aku diberi as-sabr sebagai pengganti Taurat. As-sabr itu apa nanti ya setelahnya. Kemudian al-mi'un sebagai pengganti Zabur, dan al-matani sebagai pengganti Injil. Dan aku diberi karunia lebih berupa al-mufassal. Al-Mufassal, arti mufassal itu kalau dalam Quran panjang dan pendek itu jenisnya, tetapi arti mufassal itu surat-surat yang dipisah oleh basmalah. Saking banyaknya bismillah maka dikatakan mufassal, dan itu ada di juz-juz terakhir. Itu mufassal, dipisah, dan itu banyak, maka dikatakan al-mufassalat. Kita ke atas dulu. As-Sabr tadi 7 itu dari awal surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Surat yang isinya lebih dari 200 ayat itu namanya As-Sabr. Aktiwal, panjang. Ya. Masuk Taubah sama Al-Anfal itu masuk. Itu di atas 200. Itu disamakan dengan posisi Injil yang isinya banyak dan tebal kitabnya. Taurat, kitabnya Nabi Musa. Di bawahnya ada Zabur yang Rasul diberikan bentuknya namanya Al-Mi'un, Al-Mi'un ya. Al-Mi'un ini di atas 100 tapi belum sampai 200.
Kemudian baru di bawahnya namanya al-matani, mendekati 100, tidak sampai 100. Maka para ulama membagi ujungnya itu dari surat apa sampai surat apa. Itu kalau mufassal itu dari surat Qaf atau Al-Hujurat, di atasnya Al-Hujurat, walaupun Ibnu Hajar katakan surat Qaf sampai surat An-Nas. Nanti bisa dibuka Al-Qur'annya, ya. Tujuh surat itu yang pertama itu masuk 8, itu dari Al-Baqarah dan selanjutnya. Kemudian pada selanjutnya itu ada Al-Masani, Al-Mi'un, kemudian baru Al-Masani. Al-Mufassal kembali. Al-Mufassal itu dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat menurut Ibnu Hajar sampai surat An-Nas. Nah, surat Al-Mufassal ini yang dipisah-pisah oleh Bismillah ini, ada yang panjang juga, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang panjang itu dari Qaf sampai surat An-Nazi'at. Ada yang mengatakan sampai Abasa. Kemudian ada setelahnya Al-Awsat atau yang sedang, maka setelahnya tentunya, ya, sampai surat Ad-Duha. Ke bawah inilah yang kemudian masuk yang pendek-pendek, Al-Qisar. Jadi yang pendek itu dari setelah Ad-Duha, ada yang mengatakan Al-Zalzalah, ya, ada yang mengatakan setelah Ad-Duha Al-Nashrah. Ya, itu karena memang tidak dijelaskan oleh Rasul, hanya secara umum mufassal saja dijelaskan, ya. Maka kenapa para ulama membagi ini? Karena hadis Muaz tadi, bacalah pertengahan mufassal. Pertengahan mufassal itu kemudian pada riwayat yang lain asyam dijelaskan. Nah, berarti asyam ini masuk sedang di tengah-tengah, masuk di sedang mufassal. Kita yang biasa yang pendek-pendek aja berarti, ya, membaca potongan. Bagaimana kemudian selanjutnya? Ada yang membaca potongan ayat dalam agama itu. Kalau kita membaca potongan ayat itu boleh selama ayatnya itu sempurna maknanya, tetapi, ya, sebagian memakruhkannya. Sempurna maknanya itu terutama pada surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang itu bisa dibagi 4. Surat tentang hutang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, itu diperbolehkan para ulama untuk membagi, tapi tentu sesuai dengan maknanya, ya, sesuai dengan maknanya supaya tidak terputus maknanya. Walaupun tetap tentu yang terbaik itu tidak, ya, namanya satu ayat yang sempurna, satu ayat yang sempurna, ya satu ayat sempurna. Ada juga mungkin yang sering kita dengar, bagaimana kalau ada orang yang membaca di pertengahan surat atau di akhir surat, mau akhir surat dan lain sebagainya. Itu boleh tetap, karena secara umum mata yassara minka, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran baca. Tetapi memang para ulama mengutamakan untuk membaca itu dari awal sampai akhir, karena memang apa yang dicontohkan Rasul itu memang kalau membaca surat Qaf baca semuanya. Tetapi bukan kemudian tidak boleh, apalagi makruh, tidak. Ya, karena secara umum baca apa saja yang mudah bagi kita untuk bisa membacanya, Mata yassara maka min Al-Quran. Kita baca hanya 1-2 ayat, ya, silakan, dan itu sesuai dengan kemampuan kita, dan seperti itulah pahala yang kita dapat. Tetapi kalau mampu dari awal surat sampai akhir itu tentu yang terbaik.
Selanjutnya, lafaz ka'annahum angkaruha, sepertinya mereka mengingkarinya. Sepertinya orang-orang yang ada di sekitar Ubadah ketika itu mengingkari ini. Kenapa mengingkarinya? Karena mereka tidak terbiasa sholat pendek, tidak terbiasa sholat ringan. Karena tidak terbiasa, maka kemudian mereka ragu dengan keabsahan, kesolehan sholat yang mereka laksanakan, yang mereka lakukan ini sah atau tidak. Maka mereka kemudian mendatangi Ammar bin Yasir. Alasan sholat, beliau mengimami dengan sholat yang pendek atau tidak lama, itu apa? Itu mereka mengingkari tadi. Jadi kalau kita nggak mungkin mengingkari karena itu sudah kebiasaan. Jadi kebiasaan mereka sholat agak panjang. Maka ketika Ammar jadi imam, mereka mengingkari ini, tidak menerima. Fa'angkaruha, ka'annahum angkaruha. Ammar kemudian bertanya, tidakkah atau bukankah aku telah menyempurnakan ruku dan sujud? Alam utimma ruku wa sujud. Nah, itu ukurannya. Ukuran utama sholat itu dua itu. Sudah sempurna enggak ruku dan sujudnya? Tentu yang pertama sebelum itu adalah berdirinya. Jadi kan ada 3 berdiri, kemudian ruku dan sujud. Walaupun ruku dan sujud ini adalah kalimat yang selalu disebut sebagai pengganti sholat di Al-Quran ataupun di hadis. Warka'u ma'ar-rafi'in sebagai pengganti, berarti ini adalah gerakan yang paling besar kalau sholat. Jadi Ammar berkata, tidakkah aku menyempurnakan ruku dan sujud? Qalu bala, tentu. Jadi kalau pertanyaan dalam bahasa Arab, pertanyaannya tidakkah, alam, alaisa, itu jawabannya bala. Kalau jawabannya iya, na'am, itu berarti tidak. Kalau ditanya apakah alasta mudarrisan, tidakkah engkau seorang guru? Jawabannya na'am, iya, saya bukan seorang guru. Kalau jawabannya tentu saya orang guru adalah bala. Jadi kalau di Al-Quran, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kemudian selanjutnya mereka menjawab benar. Ammar melanjutkan, amma inni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Sesungguhnya dalam 2 rakaat itu aku berdoa dengan doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengannya. Apakah itu di luar sholat Ammar mendengar ini atau waktu sholat? Para ulama tidak menjelaskan, tetapi yang lebih umum dan sering Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar suaranya bagi yang paling dekat dengan beliau, tidak untuk semuanya. Kadang terdengar suaranya, terdengar. Tetapi kalau ada yang memperdengarkan suara bukan imam, itu makruh. Bukan imam ya, memperdengarkan suara pada waktu dia baca katakanlah doa setelah tasyahud atau sebelum salam. Yang mendengar ini kiri kanan itu tidak nyaman dengan apa yang didengar, dosa dan makruh. Kalau imam itu diperbolehkan hanya untuk memperdengarkan yang di belakang, bukan sebagai sebuah kebiasaan atau sengaja. Tetapi yang dilakukan Rasul ini membaca didengar hanya oleh yang di belakang saja, yang di belakang saja. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, karena tidak dijelaskan oleh Ibnu Rajab pun tidak menjelaskan apakah Rasul memperdengarkan ketika sholat atau di luar sholat. Tetapi yang banyak dan umum itu adalah ketika beliau sholat, lafaz itu terdengar oleh sahabat yang berada di belakang beliau. Bagaimana kalau kita yang lakukannya? Nggak usah dilakukan. Kenapa kita nggak melakukan? Bukan untuk mengajar. Kalau kita tidak, kalau mereka itu yang pertama mendengar, pertama melakukan, kita sudah tahu sekarang bacaannya apa. Itu betul atau tidak perlu imam itu kemudian, tidak perlu imam itu memperkeraskan supaya muridnya itu mendengar dan lain sebagainya, tidak. Karena sekarang bisa kita sampaikan langsung di luar ketika pembelajaran. Adapun Rasul itu kadang wahyu itu turun kemudian itu diperdengarkan. Ya, kadang mendapatkan bisikan kemudian diperdengarkan sehingga kemudian ya, itu diperbolehkan oleh para ulama. Amma ini da'udu fiha bidu'ain karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Itu doanya, ya, itu yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Ya. Saya dalam ringannya sholat yang saya lakukan masih bisa berdoa, berarti panjang juga. Nah, bagi doa yang dibaca itu beberapa kalimat yang dikatakan oleh generasi tua tabi'in ketika itu, mereka tidak menerima sholat yang ringan seperti itu. Tetapi dalam kondisi ringan yang dikatakan oleh Ammar itu bisa berdoa, tetap berdoa setelah semua rukun ya, dilakukan, dibaca, kemudian membaca doa itu masih dikatakan pendek oleh atau ringan oleh generasi tabi'in atau tua tabi'in. Bunyi hadis atau doa yang diajarkan Rasul kepada Ammar bin Yasir, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu atas yang gaib dan dengan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk. Ini adalah bentuk tawassul. Tawassul kita mau mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, berdoa pada Allah, kita sebut. Dan tawassul ini adalah tawassul masyru' yang disyariatkan, membaca dulu, menyebut dulu sifat dan nama Allah, nama dan sifat Allah. Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi, ini adalah bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan ilmumu atas yang gaib dan dengan kemahakuasaanmu atas seluruh makhluk. Beberapa contoh doa kita yang menggunakan tawassul yang mungkin kadang kita tidak sadar. Allahumma itu tidak dianggap tawassul oleh para ulama karena itu lafaz Allah, ya, artinya Allah. Ya, kalau mau selanjutnya baru ya Allahumma ya hayy ya qayyum, ya, baru kemudian ya qadir ya ghafir ighfir lana. Ya. Tawassulnya tidak harus untuk tidak menyebut kemudian tidak dianggap cepat dikabulkan, tidak. Itu salah satu cara kita berdoa supaya bisa lebih cepat, dan ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Jadi bi ilmika ini yang tawassul. Allahumma ya Allah, dengan ilmumu saya istikharah. Dengan ilmumu. Kemudian saya istikharah. Wa astaghfiruka bi qudratika wa bi qudratika astaghfiruka. Jadi menggunakan sifat Allah, ilmu dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan selanjutnya. Ya, Allahumma
Allah as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka. Nah, jadi bikulli ismin huwa laka ini bentuk tawassul dengan semua nama yang kau miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita misalnya memakan bismillah, kemudian kita makan, itu bukan tawassul, tapi itu tabarruk maksudnya. Mengambil berkah atau mengharapkan berkah dari amal-amal baik yang akan kita lakukan. Kita mau belajar, kita baca bismillah. Itu tabarruk, mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya memohon kepadamu. Jadi itu baru kita bertawassul dengan menyebut nama Allah, saya memohon padamu. Itu masuk kita tawassul, meminta kepada Allah dengan perantara, dan perantara ini adalah perantara yang dianjurkan. Lanjut, ada doanya, ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Hidupkan aku jika engkau mengetahui bahwa hidup lebih baik, dan matikan aku jika engkau mengetahui kematian lebih baik. Jadi permohonan hamba kepada Allah itu ada dua jenis permohonan. Yang pertama, permohonan yang pasti baiknya. Kalau pasti baik, berarti kita jangan ragu, minta yang pasti jelas. Nah, seperti dalam hadis, minta takwanya, minta surganya, minta dijauhkan neraka, tidak diikat dengan sesuatu setelahnya. Nah, sebaliknya, yang kedua, ada sesuatu yang baik tetapi kita tidak mengetahui ujungnya, ya. Kesudahannya kita tidak tahu. Anak itu baik, tetapi kesudahannya tidak kita tahu, maka kemudian kita ikat. Waladan soleh, anak yang baik, anak yang soleh. Harta itu baik, tetapi kita tidak tahu nanti apakah ia akan menyesalkan kita, maka kemudian kita ikat. Warizqan thayyiban, doa kita. Ilman nafi'ah, ilmu itu sangat baik, tetapi banyak orang yang hancur karena ilmunya, maka kemudian kebaikan ini harus diikat dengan sesuatu. Ilman nafi'ah. Tetapi misalnya surga yang mana itu nggak perlu, surga yang bermanfaat enggak. Ya surga. Khosyah kita, ketakutan kita, ketakwaan kita, sesuatu yang pasti baiknya sampai ujung, sampai kesudahan, itu tidak perlu untuk ditambah dengan sesuatu. Minta ilmu, minta kaya, miskin, semuanya, karena itu hal yang kesudahannya kita tidak tahu, maka kita kemudian ikat dengan sesuatu sehingga kemudian menjadi baik. Ya. Minta kematian itu sudah kita jelaskan dalam hadis pada pertemuan beberapa bulan yang lalu. Ya, tulisannya mentah ya. Minta kematian. Fil Musnad Ahmad dijelaskan ada 3 sahabat yang masuk Islam kemudian tinggal di rumahnya Tolha. Ini perlu sempat saya terjemah ya secara ringkas isinya. Sahabat pertama, ba'atha ba'than akhar fa kharaja fihi akhar fastushhida. Sahabat pertama yang tinggal di rumahnya Tolha itu kemudian diizinkan ikut jihad, kemudian mati syahid. Summa ba'atha ba'than, kemudian selanjutnya sahabat yang kedua ikut jihad, selanjutnya syahid. Nah, yang ketiga ini ternyata meninggal di atas ranjang di rumahnya Tolha. Kemudian ini yang menyebabkan Tolha datang ke Rasul SAW
Dan Rasul katakan, wa ma'angkar min dzalika laisa ahadun afdala indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam li tasbihi wa takbiratihi. Dalam riwayat yang lain, ya, ini ya, riwayat Tirmidzi pada hadis yang makna yang sama, Rasul bertanya kepada Talha, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Tidakkah yang meninggal di atas ranjang ini ya, hidup 1 tahun setelah kawannya itu mati syahid, ya, mati syahid kawan yang kedua. Qala, Talha mengatakan tentu. Qala wa adraka Ramadan, ketemu Ramadan, pasoma kemudian berpuasa. Qalu na'am. Qala wa shalah, dan juga ikut salat. Selama itu salat. Wa qala min sajadihi fi sana 1 tahun. Qalu bala. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi. Tidaklah antara kedua temannya tadi yang syahid itu dengan yang meninggal di atas ini itu seperti antara langit dan bumi, karena amalnya selama 1 tahun itu dia bisa sholat sempurna, bisa puasa, bisa banyak beramal. Maka memohon kematian sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, kecuali dalam kondisi tertentu, dan itu sudah kita jelaskan. Abu Darda, salah satu sahabat yang meminta kematian, tetapi falamma ja'al maut angkarahu. Ketika tanda kematian itu datang, beliau tidak mau lagi, ternyata susah mati, sakit. Ya. Padahal beliau sudah karena saking zuhudnya itu mau meninggal saja. Nah, ketika sakit keras dan memang akan meninggal, beliau mengingkari. Ya. Mau hidup lagi, mau sehat lagi, mau seperti dulu lagi. Mau seperti itu lagi. Maka kalau orang tua kita yang mungkin menjalani hidup hanya di atas ranjang saja dan lain sebagainya, ya kita bisa menyampaikan apa yang bisa dilakukan, zikir bisa mungkin dilakukan. Ya, itulah yang terbaik pastinya dalam kondisi seperti itu. Tidak perlu kemudian minta dimatikan. Beberapa ulama-ulama salaf memang kadang meminta karena memang takut kondisi ketakwaan yang sudah luar biasa itu kemudian berubah, ya, kondisi itu berubah. Tetapi pada hukum asalnya tidak perlu minta kematian, karena itu akan datang sendiri, ya, datang sendiri. Kita hanya memperdalam, memperbanyak amal yang harus kita perbanyak. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohonmu padamu takut dalam keadaan sembunyi atau ramai. Dan Allah banyak memuji hambanya yang bisa takut dalam kondisi sepi. Dalam kondisi sepi, karena yang berat itu, berat sekali. Kita mengukur ketakwaan, kesolehan itu memang dari luar, tetapi belum tentu itulah aslinya, seperti itulah kondisi sebenarnya, itu belum tentu. Maka permintaan kita sebagaimana doa dari Rasul yang diajarkan pada umat, ada rasa takut. Jadi khosyah itu dalam bahasa Arab beda dengan khauf. Khauf itu ada rasa takut, misalnya ketika ada anjing gila atau anjing galak, itu tidak menggunakan khasyah tapi khauf. Tapi khasyah itu ada rasa takut dan pengagungan. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala dua-duanya, ada khauf dan ada khasyah. Tetapi kepada manusia itu tidak pantas untuk kita khasyah. Maka ketika Allah kemudian mencela yakhshawna nas ka khasyatillah aw asyadda khasyah, mereka takut
kepada manusia, takutnya plus pengagungan, sehingga ya tidak berani mengatakan sesuatu walaupun itu benar, saking takutnya. Asyadda khasyah, sangat takut. Beda dengan khauf tadi. Jadi kalau khauf itu tadi hanya takut biasa tanpa ada pengagungan, tapi kalau khasyah ada pengagungannya. Jadi Allah sebenarnya, aku mohon padamu, takut padamu dalam keadaan sembunyi ataupun ramai. Dalam hadis yang lain dijelaskan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah wa kalimatal haqqi fil ghadab wa ridha. Ini disejajarkan dengan hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Salatun munjiyat wa salatun muhlikat. 3 hal yang bisa menyelamatkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Albani. Salatul munjiyat dan salatul muhlikat. Fa amal munjiyat fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Jadi kata-kata khasyah tadi itu sama dengan takwa. Ada rasa takut tetapi plus pengagungan. Pada itulah memang inti takwa. Takut pada Allah dengan pengagungan. Wal qaulu bil haqqi fi ridha was sabti. Nah, kalimat, ucapan, perkataan yang benar, yang jujur dalam kondisi kita ridho ataupun kita marah. Ketika marah seringkali keluar kalimat-kalimat yang luar biasa. Maka marah itu, sifat itu dalam pandangan ulama-ulama fikih disebut ada 3 bentuknya, jenisnya. Sifat atau godop itu ada 3. Ada yang suhud atau godop itu yang menghilangkan akal sehat. Orang yang pelakunya tidak mengerti apa yang dilakukan, ketika dia di depannya dimarahi, itu tidak tahu ternyata itu anaknya. Itu sudah muncul. Nah, kondisi seperti ini pada bab tolak, orang tersebut itu tidak jatuh tolaknya. Tapi ada yang sedang, biasa saja marah tetapi masih sadar, itu tetap jatuh. Apalagi ke marah biasa. Marah biasa yang memang sebagai sifat fitrah kita, karena melihat sesuatu yang tidak baik kita marah. Itu marah biasa. Jadi para ulama fikih membagi itu. Jadi, maka kenapa selalu jatuh talak pada orang laki-laki yang mengucapkan itu? Karena dia sadar itu istrinya atau tidak. Iya, ketika ia tidak sadar di depannya siapa, sudah seperti itulah yang tidak jatuh talaknya. Seperti dia tahu godok itu. Maka kembali kepada hadis ini. Ucapan yang keluar dari mulut kita itu selalu kalimat-kalimat atau ucapan yang baik, benar dalam kondisi kita ridho ataupun tidak ridho, dalam kondisi kita marah ataupun tidak marah. Wal qasdil ghina wal faqr, dan sederhana atau tengah-tengah antara kaya dan miskin. Jadi kalau di dalam surat Al-Furqan dijelaskan prinsip hidup, prinsip kita belanja, infak, harta itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Furqan. Dan kemudian surat Al-Isra juga menjelaskan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Walladzina idza anfaqu, dalam surat Al-Furqan ayat 65, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya dalam kondisi dia lapang, tidak boros, tidak poya-poya, wa lam yaqturu, dan tidak juga pelit. Ketika dia miskin pun tetap masih bisa meluangkan atau bersimpang. Walam yaqturu,
Wa kana baina dzalika qawama, dan dia berada di tengah-tengah keduanya. Al-qasad, jadi tengah-tengah antara tidak israf juga tidak iktor atau pelit, ya, antara boros dan pelit. Pada waktu kita miskin, ya tetap apa yang bisa kita berikan, ya, untuk kita berikan, tetapi ya, tentu tidak sampai menyengsarakan. Itulah qasad atau tengah-tengah. Wa amal muhlikat, adapun yang menghancurkan, fasyuhun muta'un, orang syuhun gitu. Syuh itu bisa berarti orang yang kaya dan pelit. Syuh itu ya orang yang punya harta atau yang punya lapangan. Muta'un, dan itu yang ditaati. Nah, dan itu yang banyak. Punya posisi, punya harta, tetapi orang yang ingkar dan pelit, ya, tetapi ditaati. Kemudian yang kedua, hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, takjub pada diri sendiri. Seorang yang takjub pada diri sendiri, itu ujub. Tadi saya teliti dan sebagai pemuat. Selanjutnya, wa as'aluka na'iman la yanfad, saya memohon padamu nikmat yang tidak lekang, tidak habis. Nikmat yang tidak habis itu nikmat dunia tidak, nikmat akhirat iya. Maka dalam Sababun Nuzul, surat yang menjelaskan tentang pembunuhan sengaja, waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan semuanya itu sebelumnya tentang orang Yahudi dan Nasrani, ulama-ulamanya yang mengambil dengan cara yang batil. Kemudian dilanjutkan dengan waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Wa'il bertanya kepada Rasul ketika itu yang datang dengan beberapa sahabat, dan mana natakhir ya Rasulullah, kalau gitu apa yang kami simpan sebagai nikmat yang bisa kami rasakan? Ittakhir, yang pertama kata beliau, nanti bisa dilihat di Sahih Ibnu Hibban, ittakhid qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inuka 'alal akhirah. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Itu nikmat yang tidak putus. Kemudian yang kedua, zikir yang lidah yang berzikir. Dan yang ketiga, pasangan yang beriman yang mengingatkan kita pada akhirat. Itu nikmat yang harus disyukuri dan tidak ada batas. Selesai ini, ya, yang mengantarkan kita mengingat akhirat selalu, maka itulah pasangan yang terbaik yang harus kita jadikan sebagai ittihad kata wahid. Kemudian selanjutnya, wa qurrata ainin la tanqati. Qurrata ainin ini bukan hanya anak, segala bentuk yang bisa. Qurrah itu artinya sesuatu yang menenteramkan. Nah, misalnya tanya dalam bahasa Arab, aina tastaqir, kamu tinggal tenteram di mana? Jadi saya ana mustaqirun fi Badalabu, saya tinggal sudah tenteram di Badalabu. Jadi kata-kata istaqarra dari kata-kata qarra, sesuatu yang menenteramkan. Jadi dilihat mata itu sedap dan hati merasakan nyaman, itu qurra.
bukan pakai kap gitu ya. Kalau pakai kap berarti bola. Qurratu ain itu kalau pakai kap bola mata, benar bola mata. Ya. Kalau ini kop, jadi mata melihatnya senang, sedap, dan hati merasakannya nyaman. Itu qurrat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis dari Bilal, wajulat, dan dijadikan as-salatu qurrata ainin. Salat itu sebagai qurratu ain, sebagai cara untuk menenangkan hati, menyenangkan hati itu salat. Jadi apapun yang kemudian kita bisa tenang, bisa nyaman, hati kita tenang, kalau dengan zikir, dengan bersedekah kita, itu semuanya bisa menjadi qurratun. Hati kita bisa menjadi tentram. Qurratu ain dalam itu tidak terputus. Tidak terputus ini kemudian Ibnu Rajab menjelaskan, tidak terputus itu artinya bahwa ketenangan itu, kenyamanan itu kita rasakan bukan hanya di dunia, tetapi kemudian masuk ke alam barzakh dan berakhir kemudian di akhirat juga kita akan merasakan nyaman, tentram dengan amal yang kita jadikan qurrat. Selanjutnya, ini belum sempat saya jelaskan karena was'aluka ridha bil qada, dan saya memohon padamu ridha dengan keputusan yang sudah diputuskan. Apa bedanya kita mengatakan ridha tetapi belum ada keputusan? Itu bukan ridha. Jadi belum diputuskan tapi kita mengatakan ridha, itu belum keputusan, tetapi itu keinginan, al-azm wal iradah. Nah, kalau sudah diputuskan dan kita ridha, walaupun mungkin menurut kita itu tidak menurut pandangan duniawi kita kayaknya berat, tetapi kita bisa menerimanya, maka itu adalah ridho. Dan pembacaan Ammar bin Yasir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini, apapun yang sudah dijalani itu kita ikhlaskan. Nah, itulah ridho. Jadi kalau yang belum itu belum ridho kita. Ya. Kemudian wabar dal aishi ba'dal maut. Kata-kata barq ini dari kata buruda. Barodaya buru itu artinya merasakan apa, kalau kita minum pada waktu setelah kita kehausan itu seger. Nah, baroda itu artinya seger. Nah, segernya hidup ini setelah kematian. Kalau masih hidup seperti ini belum merasakan. Nah, setelah meninggal baru kita kemudian hidup ini kita rasakan seger, dingin, sejuk. Itu setelah kita mati. Apakah kita akan merasakan kematian, segarnya atau tidak, itu setelah kita meninggal dunia. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika, dan selanjutnya fi ghairi darra wala mudirrah, itu fi ghairi darra wala mudirrah. Nah, kita berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya dalam kondisi bukan darah wala mudirrah, dalam kondisi Allah tidak murka. Dan kita ketemu Allah murka kita, dalam kondisi Allah ridha dengan kita, maka kita berharap jangan sampai kemudian amal-amal buruk yang kita lakukan selama hidup menyebabkan Allah murka. Tidak, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon untuk bisa bertemu denganmu, melihat wajahmu, tetapi dalam kondisi kamu tidak murka pada saya. Wala fitnatin mudillah, itu, dan juga tidak dalam kondisi fitnah mudillah. Fitnah mudillah. Kenapa ada mudillah tadi? Kita sudah sebutkan ada kebaikan atau keburukan, atau kebaikan yang kesudahannya kadang tidak kita ketahui. Nah, fitnah itu keburukan, tetapi belum tentu fitnah itu akhirnya adalah keburukan.
maka diikat dengan mudillah, fitnah yang menyesatkan. Ada fitnah yang menyebabkan orang muda mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang yang kemudian difitnah, ternyata kemudian mendapatkan petunjuk yang lebih dari itu. Nah, kita memohon pada Allah dijauhkan dari fitnah yang menyesatkan kita. Dan selanjutnya sampai akhir, Allahumma zayyinna bizinatil iman, dan terakhir waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami pemberi petunjuk yang meluruskan, yang memberikan pencerahan pada orang lain. Jadi ini hadis yang memang cukup panjang. Nanti kalau mungkin belum begitu jelas, walaupun memang tidak ada kitabnya, bisa dibuka di kitab Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis Ammar bin Yasir. Beliau memberikan penjelasan tetapi terlalu panjang. Itu hampir 70 halaman satu hadis, tetapi diambil penjelasan dari sini sana dan lain sebagainya, sehingga tidak begitu nampak penjelasan hadisnya, nampak ada penjelasan pada ayat atau hadis-hadis yang lain. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tidak harus pada sesuai dengan materi kita ini ya. Baik itu tentang Ammar bin Yasir ataupun dengan yang lainnya, dipersilakan sebelum 10 menit kita akan Allah alam bisawab. Silakan. Ya. Ya, mungkin ibu dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kalau hijrahnya Ammar bin Yasir, memang para ulama beda pendapat apakah hijrahnya ke Habasyah juga atau tidak, tetapi kematiannya pasti ya. Jadi ke Habasyah atau ke Ethiopia yang pertama itu tidak sepakat para ulama ya. Yang kedua ada yang hijrah ke Madinah itu sepakat, dan itu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, umur beliau sudah lumayan dengan Ammar. Beliau diminta oleh Umar bin Khattab untuk menjadi wali kota, ada bahasa kita sekarang ya. Wali kota, karena Kufah ada, Basrah ada Syam ya. Syam itu meliputi 3 negara. Oleh Abu Umar bin Khattab, karena memang setelah itu ternyata beberapa dari warga Kufah datang ke Madinah melaporkan tentang su'u siyasati, buruknya kepemimpinan. Iya, karena nggak bisa memimpin, maka kemudian beliau diturunkan oleh Umar bin Khattab dan beliau amat menerima, karena memang beliau merasa itu bukan keahlian untuk memimpin. Kemudian siapa yang membunuh? Ada 2, tetapi yang satu yang lebih dikenal Al-Baqilan. Tetapi sifat yang dijelaskan oleh Rasul itu adalah orang zindik atau orang yang memang pendosa besar, yang memang dalam hidupnya itu bukan orang yang taat. Tapi nama para ulama beda siapa namanya, tetapi itu dia bukan orang mukmin yang taat, yang membunuh. Maka kenapa para sahabat berada di belakang Ammar? Karena memang tahu siapa yang dijelaskan oleh Rasul yang akan bunuhnya adalah orang mukmin yang berdosa besar, yang melakukan dosa-dosa yang besar. Allah a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Kebiasaan kita ketika mengurusi orang tua kita yang sudah bertahun-tahun atau ada ustaz yang mengajari
hilang umurnya maka sembuhkanlah. Tapi kalau memang umurnya sampai di sini sampai setelah keluarga meninggalkan, nah berarti itu meminta kematian untuk diwafatkan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat? Ya, kalau dalam bahasa fikih itu kata seandainya atau jika, seandainya itu namanya ta'liq kalau dalam itu. Jika gitu. Jika itu sesuatu yang belum terjadi, nah, bukan meminta. Jika berkenan, maka dipakai jika. Kalau itu terjadi, dan jika itu yang terbaik. Kalau memang itu, maka karena kalau itu bukan sesuatu yang sudah terjadi tapi akan terjadi, maka menggunakan sesuatu yang mu'arraf atau bahasa kita diantaranya ada dengan kata jika, itu tidak masuk sesuatu yang mengingkari itu, karena itu belum terjadi. Ya. Jika memang ini yang terbaik, ya alhamdulillah. Tapi jika ini yang jika kematian itu yang terbaik, maka ya, wafatkanlah dia. Itu sudah masuk, cuman bahasanya yang berbeda tadi. Jadi bahasanya beda. Kalau kita minta ya Allah matikanlah dia, itu beda. Ya. Itu matikanlah dia itu jadi itu bukan. Dan ya, dalam hadis al-muslimu min al-akhihi, ya, seorang muslim itu adalah cerminan saudaranya. Itu mengukur orang lain itu kita mengukur diri kita. Ketika orang lain itu masih mau hidup walaupun di dalam sakit-sakit, itu jangan kita minta dia mati. Kalau dia masih mau hidup, kita minta untuk diwafatkan, itu jangan. Karena dia masih mau, kita juga masih mau. Jadi itu cerminan. Jadi kita mau mencerminkan diri kita ini masih mau hidup, masih mau ibadah. Kenapa kita minta pada Allah itu orang lain itu mati? Ya. Kalau tadi dia minta mati, tinggal kita kemudian nasihati. Jadi caranya bukan minta mati langsung, tetapi minta yang terbaik, apakah itu kematian atau kehidupan yang terbaik. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi sebelum kita tutup. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apakah ada minimalnya? Minimal ayat itu kalau di dalam hadis tentang al-musii'u sholatuhu, orang yang sholatnya kurang baik, itu tidak disebutkan. Bacalah apa yang mudah. Dia mampunya mudahnya cuma satu ayat. Tapi kenapa kemudian 3 yang disebutkan? Memang para ulama memberikan istimbat, kesimpulan itu dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu isinya cuma 3, karena itulah minimal dalam sholat itu 3. Tapi kalau mengambil hadis dari Bukhari tentang orang yang sholatnya jelek, itu diberikan fa'alim nih, ajari saya. Nah, idakum dela sholati faqra. Anda sekarang akan Al-Quran, bacalah yang mudah. Yang mudah itu cuma 1 ayat ya, 1 ayat. Yang mudah cuma 2 ayat ya 2 ayat. Tetapi dan kembali, karena memang dalam Al-Quran surat yang terpendek itu adalah surat Al-Kautsar, dan isinya hanya 3 ayat. Maka karena surat Al-Kautsar ini isinya 3 ayat, minimal dalam sholat itu kita membaca 3 ayat. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Tapi itu tidak membatalkan atau tidak menjadikan sholat kita kemudian tidak sah ya. Semakin banyak ayat yang kita baca, apalagi kemudian kita sholat sendirian, itu semakin baik. Nah, untuk berjamaah mengukur
mengukur yang tertua. Kalau seandainya mampu, yang tengah mufassal, tengah mufassal. Kalau mampunya yang panjang mufassal, maka untuk sholat wajib Rasul selalu membaca yang mufassal ini saja. Mufassal itu saja. Bahkan di dalam surat Idul Fitri, kalau tidak baca Sabih, surat Qaf dibaca. Salat Jumat dan kalau nggak Sabih, surat Qaf. Jadi dari mufassal ini yang paling sering dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengikuti. Kalau tidak mampu surat Qaf ya surat Al-Fil lah, yang pendek-pendek aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita duduk dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.